Sore itu, langit di atas kota terlihat cerah dengan semburat oranye dan merah yang menghiasi cakrawala. Dodi, seorang mahasiswa berusia 20 tahun, duduk di bangku taman yang terletak di tengah kota. Dia sering menghabiskan waktu di sini, jauh dari keramaian kampus, untuk belajar dan menikmati ketenangan alam. Di tangannya, sebuah buku tebal terbuka, tetapi pikirannya melayang jauh dari halaman-halaman yang ditulis. Dodi adalah sosok yang pendiam dan introvert. Dia lebih suka menghabiskan waktu sendirian daripada bergaul dengan teman-teman sebayanya. Meskipun dia memiliki beberapa teman dekat, Dodi merasa lebih nyaman dalam kesendirian. Namun, sore itu, ada sesuatu yang berbeda. Suara tawa anak-anak yang bermain di dekatnya dan aroma bunga yang mekar di taman membuatnya merasa lebih hidup. Tiba-tiba, langkah-langkah lembut menghampirinya. Dodi menoleh dan melihat Tante Rini, teman dekat keluarganya, yang muncul dengan senyuman hangat. Tante Rini adalah wanita berusia 40 tahun yang anggun, dengan rambut panjang yang tergerai dan gaun sederhana yang menonjolkan kecantikannya. Dodi merasa jantungnya berdebar melihatnya. "Dodi, apa kabar?" sapa Tante Rini. Suaranya lembut dan menenangkan. "Baik, Tante." "Sedang membaca?" jawab Dodi sambil menunjukkan bukunya. Tante Rini duduk di sebelahnya, dan Dodi merasakan kehadirannya yang menenangkan. Mereka mulai berbincang, dan Dodi merasa nyaman dengan kehadiran Tante Rini. Dia terpesona oleh cara Tante Rini berbicara, dengan nada suara yang lembut dan penuh perhatian. Setiap kata yang diucapkan Tante Rini seolah mengalir seperti melodi yang indah. "Buku apa yang kamu baca?" tanya Tante Rini, mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Dodi. "Ini novel klasik. Saya suka membaca cerita-cerita yang mengandung makna dalam," jawab Dodi, merasa sedikit gugup. "Ah, saya juga suka novel klasik. Ada banyak pelajaran berharga di dalamnya," kata Tante Rini sambil tersenyum. "Apa kamu sudah menemukan pelajaran yang menarik dari buku ini?" Dodi terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. "Mungkin tentang cinta dan pengorbanan. Kadang, kita harus berkorban untuk orang yang kita cintai," jawabnya, matanya menatap jauh ke arah danau yang tenang di depan mereka. Tante Rini mengangguk, dan Dodi bisa melihat kilau di matanya. Cinta memang seringkali melibatkan pengorbanan. Tapi, cinta juga bisa menjadi sumber kebahagiaan yang luar biasa, katanya, suaranya penuh makna. Percakapan mereka berlanjut, dan Dodi merasa seolah waktu berhenti. Dia tidak pernah merasakan kedekatan seperti ini sebelumnya. Setiap tawa Tante Rini membuatnya merasa hangat di dalam hati. Dodi mulai menceritakan tentang kehidupannya di kampus, tentang teman-temannya, dan impian-impian yang ingin dicapainya. Tante Rini mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang membuat Dodi merasa dihargai. "Dodi, kamu punya potensi yang besar. Jangan ragu untuk mengejar impianmu," kata Tante Rini, menatapnya dengan serius. "Kadang, kita hanya perlu percaya pada diri sendiri." Dodi merasa terinspirasi oleh kata-kata Tante Rini. Dia selalu mengagumi wanita ini, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya. Dodi merasa ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka, meskipun dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Saat matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi gelap, dan lampu-lampu taman mulai menyala. Dodi dan Tante Rini masih duduk di bangku yang sama, terlibat dalam percakapan yang semakin mendalam. Dodi merasa seolah mereka telah mengenal satu sama lain seumur hidup. "Dodi, apakah kamu pernah merasa bahwa ada momen-momen dalam hidup yang sangat berharga?" tanya Tante Rini, matanya berbinar. "Ya, saya rasa setiap momen yang kita habiskan dengan orang-orang yang kita cintai adalah berharga," jawab Dodi, merasa jujur. Tante Rini tersenyum, dan Dodi merasakan hatinya bergetar. "Saya setuju. Momen-momen kecil seringkali menjadi kenangan terindah. Seperti saat kita berbincang di sini, sore ini," katanya, suaranya lembut. Dodi merasa terharu. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertemuan sederhana ini bisa menjadi begitu berarti. Dia ingin mengabadikan momen ini dalam ingatannya selamanya. Saat mereka berbicara, Dodi merasakan kedekatan yang tak terucapkan, seolah ada benang tak terlihat yang menghubungkan hati mereka. Ketika malam semakin larut, Tante Rini berdiri dan berkata, "Dodi, saya harus pulang sekarang. Tapi saya senang bisa berbincang denganmu. Kita harus melakukan ini lagi." Dodi merasa sedikit kecewa,
Tetapi dia tahu bahwa mereka akan bertemu lagi. Tante, terima kasih untuk sore ini. Saya sangat menikmati waktu bersama Tante. Ucapnya tulus. Tante Rini tersenyum, dan Dodi merasakan kehangatan di dalam hatinya. Sama-sama, Dodi. Ingatlah, setiap momen berharga, dan kita harus menghargainya. Saat Tante Rini pergi, Dodi tetap duduk di bangku taman, merenungkan semua yang telah terjadi. Dia merasa seolah dunia di sekelilingnya menghilang, dan hanya ada dia dan Tante Rini. Kenangan sore itu akan terukir dalam ingatannya selamanya. Dodi tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang indah, sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Dengan hati yang penuh harapan, Dodi menutup bukunya dan berdiri. Dia melangkah pulang dengan senyuman di wajahnya, merasakan kehangatan yang ditinggalkan Tante Rini dalam hidupnya. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah langkah pertama menuju kenangan terindah yang akan dia ciptakan bersama Tante Rini. Hari-hari berlalu, dan Dodi tidak bisa menghilangkan ingatan tentang pertemuan indahnya dengan Tante Rini di taman. Setiap kali dia melihat buku yang dibacanya, senyuman Tante Rini dan suara lembutnya terbayang di benaknya. Dia merasa seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara keponakan dan tante. Ada kedekatan yang tidak bisa dia ungkapkan, tetapi sangat nyata. Suatu sore, Dodi memutuskan untuk mengunjungi kafe kecil yang terletak tidak jauh dari kampusnya. Kafe itu adalah tempat yang nyaman, dengan suasana yang hangat dan aroma kopi yang menggoda. Dodi sering datang ke sini untuk belajar, tetapi hari itu, dia berharap bisa bertemu Tante Rini. Dia merasa rindu akan kehadirannya. Ketika Dodi memasuki kafe, dia melihat Tante Rini sudah duduk di sudut, dikelilingi oleh secangkir kopi dan buku yang terbuka di depannya. Dodi merasa jantungnya berdebar melihatnya. Tante Rini mengenakan blus putih yang sederhana, tetapi tetap terlihat anggun. Dia melambaikan tangan saat melihat Dodi, dan Dodi merasa senang bisa bertemu lagi. Dodi, senang melihatmu di sini, sapa Tante Rini dengan senyuman yang menawan. Senang juga, Tante. Saya rindu ngobrol dengan Tante, jawab Dodi, duduk di hadapannya. Mereka mulai berbincang, dan Dodi merasa suasana semakin akrab. Tante Rini menceritakan tentang pekerjaannya dan bagaimana dia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Dodi mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cara Tante Rini melihat dunia. Kadang, kita terlalu sibuk dengan rutinitas sehingga lupa untuk menikmati hidup, kata Tante Rini. Saya selalu berusaha menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, seperti secangkir kopi di pagi hari atau buku yang bagus. Dodi mengangguk, merasa terinspirasi. Saya juga ingin belajar untuk lebih menghargai momen-momen kecil. Kadang, saya terlalu fokus pada tugas kuliah dan lupa untuk bersenang-senang. Tante Rini tersenyum, dan Dodi merasakan kehangatan di dalam hatinya. Kamu masih muda, Dodi. Nikmati masa mudamu. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa kenangan yang berarti. Setelah beberapa saat berbincang, Tante Rini mengusulkan untuk menggambar bersama. Bagaimana kalau kita menggambar pemandangan di luar kafe ini? Saya tahu kamu suka seni, katanya, matanya berbinar. Dodi merasa sedikit canggung, tetapi dia tidak ingin menolak tawaran Tante Rini. Baiklah, Tante. Saya akan mencoba, jawabnya, berusaha terlihat percaya diri. Mereka berdua mengambil kertas dan pensil dari tas Tante Rini. Dodi merasa gugup saat mulai menggambar. Dia tidak pernah menganggap dirinya seorang seniman, tetapi saat melihat Tante Rini mulai menggambar dengan penuh konsentrasi, dia merasa terinspirasi untuk melakukan yang terbaik. Saat mereka menggambar, tangan Dodi secara tidak sengaja bersentuhan dengan tangan Tante Rini. Dodi merasakan getaran hangat yang mengalir di antara mereka. Dia mencuri pandang ke arah Tante Rini, yang tampak begitu fokus dan bahagia. Dodi merasa seolah dunia di sekeliling mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Dodi, lihat, ini hasil gambarku, kata Tante Rini, menunjukkan gambar pemandangan yang indah. Bagaimana menurutmu? Dodi terkesima. Tante, itu luar biasa. Saya tidak bisa menggambar sebaik itu, ucapnya, merasa kagum. Jangan merendahkan dirimu. Setiap orang memiliki bakatnya masing-masing. Yang penting adalah menikmati prosesnya, jawab Tante Rini, tersenyum. Dodi merasa semangatnya bangkit. Dia mulai menggambar dengan lebih percaya diri, dan saat melihat hasilnya, dia merasa bangga.
Mereka tertawa dan saling mengomentari gambar masing-masing, menciptakan suasana yang penuh keceriaan. Setelah beberapa saat, mereka selesai menggambar dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dodi melihat ke arah Tante Rini, yang sedang menikmati kopi sambil tersenyum. Dia merasa beruntung bisa menghabiskan waktu bersamanya. "Tante, terima kasih sudah mengajak saya menggambar. Ini adalah pengalaman yang menyenangkan," kata Dodi tulus. "Sama-sama, Dodi. Saya senang bisa berbagi momen ini denganmu. Kita harus melakukannya lagi," jawab Tante Rini, matanya berbinar. Saat mereka bersiap untuk pulang, Tante Rini memberikan Dodi gambar yang mereka buat bersama. "Ini untukmu. Sebagai kenang-kenangan dari hari ini," katanya, menawarkannya dengan senyuman. Dodi merasa terharu. "Tante, terima kasih. Ini sangat berarti bagi saya," ucapnya, menerima gambar itu dengan penuh rasa syukur. Mereka berpisah di depan kafe, dan Dodi melangkah pulang dengan hati yang penuh kebahagiaan. Dia tidak bisa berhenti memikirkan momen-momen indah yang telah mereka ciptakan bersama. Setiap tawa, setiap sentuhan, dan setiap kata yang diucapkan Tante Rini terasa seperti harta yang tak ternilai. Di malam hari, Dodi duduk di kamarnya, memandangi gambar yang diberikan Tante Rini. Dia merasa seolah gambar itu bukan hanya sekadar karya seni, tetapi juga simbol dari hubungan yang semakin dekat antara mereka. Dodi tahu bahwa perasaan ini lebih dari sekadar rasa hormat kepada Tante Rini. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatnya merasa hidup. Hari-hari berikutnya, Dodi dan Tante Rini terus bertemu di kafe. Setiap pertemuan semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Mereka berbagi cerita, tawa, dan bahkan kerentanan. Dodi merasa bahwa dia bisa menjadi dirinya sendiri di hadapan Tante Rini, tanpa takut dihakimi. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di kafe, Dodi melihat Tante Rini dengan penuh perhatian. "Tante, saya merasa sangat beruntung bisa mengenal Tante. Setiap momen bersama Tante adalah kenangan yang berharga," ucapnya, tulus. Tante Rini menatapnya dengan lembut. "Dodi, kamu juga sangat berarti bagi saya. Kamu adalah sosok yang penuh potensi dan kebaikan. Saya senang bisa menjadi bagian dari hidupmu." Dodi merasakan kehangatan di dalam hatinya. Dia ingin mengungkapkan perasaannya yang lebih dalam, tetapi kata-kata itu terasa sulit untuk diucapkan. Dia tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang istimewa, tetapi dia juga menyadari bahwa ada batasan yang harus dijaga. Saat mereka berpisah di depan kafe, Dodi merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dia ingin lebih dari sekadar teman, tetapi dia juga tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin. Dodi memutuskan untuk menghargai setiap momen yang mereka miliki, tanpa terburu-buru untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih. Dengan pikiran yang penuh harapan dan rasa syukur, Dodi melangkah pulang, menyimpan semua kenangan indah yang telah terukir dalam hatinya. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia siap untuk menjalani setiap momen yang akan datang bersama Tante Rini. Malam itu, Dodi berjalan sendirian di tepi danau, dikelilingi oleh keheningan yang menenangkan. Bulan purnama bersinar terang, memantulkan cahaya di permukaan air yang tenang. Suara gemericik air dan desiran angin membuat suasana semakin romantis. Dodi merasakan ketegangan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk mengungkapkan perasaannya kepada Tante Rini. Setelah beberapa minggu bertemu dan berbagi momen-momen indah, Dodi merasa bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar keponakan dan tante. Dia merindukan kehadiran Tante Rini, dan setiap kali mereka bertemu, hatinya berdebar-debar. Dodi ingin mengungkapkan betapa berartinya Tante Rini dalam hidupnya, tetapi dia juga merasa takut akan konsekuensi dari pengakuannya. Ketika Dodi tiba di kafe tempat mereka biasa bertemu, dia melihat Tante Rini sudah menunggu di sudut yang sama. Dia mengenakan gaun biru yang sederhana, tetapi tetap terlihat anggun. Dodi merasa jantungnya berdebar saat mendekatinya. "Dodi, senang melihatmu," sapa Tante Rini dengan senyuman hangat. "Senang juga, Tante. Saya sudah tidak sabar untuk berbincang dengan Tante," jawab Dodi, berusaha menenangkan diri. Mereka duduk dan mulai berbincang, tetapi Dodi merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Dia tidak bisa mengalihkan pikirannya dari niatnya untuk mengungkapkan perasaan. Setiap tawa dan senyuman Tante Rini semakin membuatnya merasa terikat. Dodi tahu bahwa dia harus berbicara. Setelah beberapa saat, Dodi mengambil napas dalam-dalam.
Tante, ada sesuatu yang ingin saya katakan. Ucapnya, suaranya sedikit bergetar. Tante Rini menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu? Dodi? Kamu terlihat serius. Dodi merasa gugup, tetapi dia tahu bahwa ini adalah momen yang tepat. Saya merasa bahwa setiap momen yang kita habiskan bersama sangat berarti bagi saya. Saya tidak pernah merasakan kedekatan seperti ini sebelumnya. Tante Rini, saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Tante Rini terdiam sejenak, dan Dodi merasakan ketegangan di udara. Dodi, kamu adalah sosok yang luar biasa. Saya juga merasakan kedekatan ini, tetapi kita harus berhati-hati. Jawab Tante Rini, suaranya lembut tetapi tegas. Dodi merasa hatinya bergetar. Saya mengerti, Tante. Tapi saya tidak bisa menahan perasaan ini. Saya ingin tahu apakah ada kemungkinan untuk kita lebih dari sekadar teman. Ucapnya, matanya menatap dalam-dalam ke mata Tante Rini. Tante Rini menghela napas, seolah merenungkan kata-kata Dodi. Dodi, hubungan kita sangat istimewa. Saya menghargai setiap momen yang kita miliki. Namun, kita juga harus mempertimbangkan banyak hal. Ada batasan yang harus kita jaga. Katanya, suaranya penuh pengertian. Dodi merasa sedikit kecewa, tetapi dia juga mengerti. Saya tidak ingin merusak hubungan ini, Tante. Saya hanya ingin jujur tentang perasaan saya. Jawabnya, suaranya penuh harapan. Tante Rini tersenyum lembut. Saya menghargai kejujuranmu, Dodi. Kita bisa terus menjalin hubungan ini dengan cara yang sehat. Mari kita nikmati setiap momen yang kita miliki tanpa terburu-buru untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih. Katanya, matanya berbinar. Dodi merasa lega mendengar kata-kata Tante Rini. Dia tahu bahwa meskipun mereka tidak bisa menjadi lebih dari sekadar teman saat ini, hubungan mereka tetap berharga. Terima kasih, Tante. Saya akan menghargai setiap momen yang kita miliki. Ucapnya tulus. Malam itu, mereka melanjutkan percakapan dengan lebih santai. Dodi merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Dia tahu bahwa meskipun ada batasan, hubungan mereka tetap istimewa. Mereka berbagi tawa dan cerita, menciptakan kenangan baru yang akan terukir dalam ingatan Dodi. Setelah beberapa jam, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di tepi danau. Suasana malam yang tenang membuat Dodi merasa nyaman. Dia melihat ke arah Tante Rini, yang tampak begitu bahagia. Dodi merasa bersyukur bisa mengenalnya. Tante, terima kasih sudah menjadi bagian dari hidup saya. Setiap momen bersama Tante adalah kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan. Kata Dodi, tulus. Tante Rini menatapnya dengan lembut. Dodi, kamu juga sangat berarti bagi saya. Saya senang bisa berbagi momen-momen indah ini denganmu. Ingatlah, kita bisa saling mendukung satu sama lain, tidak peduli apapun yang terjadi. Jawabnya, suaranya penuh kasih. Saat mereka berjalan, Dodi merasakan kehangatan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun hubungan mereka tidak bisa menjadi lebih dari sekadar teman, mereka akan selalu memiliki kenangan indah yang akan mengikat mereka. Dodi berjanji untuk menghargai setiap momen yang mereka miliki, tanpa terburu-buru untuk mengubahnya. Ketika malam semakin larut, Dodi dan Tante Rini tiba di tempat parkir. Mereka saling berpandangan, dan Dodi merasakan kehangatan yang mendalam. Tante, saya berharap kita bisa terus berbagi momen-momen seperti ini. Ucapnya, matanya berbinar. Begitu juga dengan saya, Dodi. Kita akan selalu memiliki kenangan ini, dan saya berharap kita bisa menciptakan lebih banyak lagi di masa depan. Jawab Tante Rini, senyumnya menawan. Dodi merasa hatinya bergetar. Dia tahu bahwa meskipun ada batasan, hubungan mereka akan selalu istimewa. Dia melangkah pulang dengan perasaan bahagia, menyimpan semua kenangan indah yang telah terukir dalam hatinya. Hari-hari berlalu, dan Dodi terus menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Dia fokus pada kuliah dan impian-impian yang ingin dicapainya. Tetapi di dalam hatinya, Tante Rini selalu memiliki tempat yang istimewa. Setiap kali mereka bertemu, Dodi merasa seolah dunia di sekelilingnya menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Suatu hari, Dodi menerima pesan dari Tante Rini. Dodi, bagaimana kalau kita pergi ke pameran seni akhir pekan ini? Saya tahu kamu suka seni. Tulisnya. Dodi merasa senang menerima undangan itu. Tentu, Tante. Saya sangat menantikan itu. Balasnya dengan cepat. Akhir pekan pun tiba,
dan Dodi merasa bersemangat. Dia mengenakan pakaian terbaiknya dan pergi ke tempat pameran seni. Saat tiba, dia melihat Tante Rini sudah menunggu di depan pintu, mengenakan gaun yang cantik. Dodi merasa jantungnya berdebar melihatnya. "Dodi, kamu terlihat sangat tampan," sapa Tante Rini. Senyumnya membuat Dodi merasa hangat. "Terima kasih, Tante. Kamu juga terlihat luar biasa," jawab Dodi, merasa senang bisa bersamanya. Mereka menjelajahi pameran seni, mengagumi karya-karya yang dipamerkan. Dodi merasa terinspirasi oleh seni yang mereka lihat, dan setiap kali dia melihat ke arah Tante Rini, dia merasa beruntung bisa berbagi momen ini dengannya. Saat mereka berdiri di depan sebuah lukisan yang indah, Dodi merasakan dorongan untuk mengungkapkan perasaannya lagi. "Tante, saya ingin kamu tahu bahwa kamu adalah salah satu orang terpenting dalam hidup saya. Setiap momen bersama kamu adalah hal terindah yang tidak akan pernah saya lupakan," ucapnya tulus. Tante Rini menatapnya dengan lembut. "Dodi, saya juga merasa hal yang sama. Kita telah menciptakan banyak kenangan indah bersama, dan saya berharap kita bisa terus melakukannya," jawabnya, suaranya penuh kasih. Dodi merasa hatinya bergetar. Dia tahu bahwa meskipun ada batasan, hubungan mereka akan selalu istimewa. Dia berjanji untuk menghargai setiap momen yang mereka miliki, tanpa terburu-buru untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih.